Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan ini ya kita akan membahas lagi ya mengenai bonsai sancang. Oke, yang sering dihadapi oleh para pembonsai ya, masalah dari sancang nih. Oke, untuk yang pertama ya, kita langsung saja ya pada pokok bahasan kita. Jadi nanti kalau ada saran atau kritik atau komentar atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar ya. Oke, biasanya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan kita sudah pot ya. Kita sudah pot. eh, Habis itu kalau perlu tambahan media di bawahnya bisa kita taruh di atas pot lagi di bawahnya untuk menyuburkan, bisa juga seperti itu ya. Tetapi kadang ya di perjalanan waktu kita pengen merimbunkan, biasanya sering terjadi yang seperti ini ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ada pucuk-pucuk yang mati ya. Seperti ini juga. Nah, dia tiba-tiba saja mengering, habis itu rontok daun, jatuh. Nah, seperti itulah. Nah, kayak gini. Padahal ini sudah rencana kita kan mau kita tumbuhkan tunas ya. Kita tumbuhkan tunas, tahu-tahu malah malah mati dia. Nah, seperti ini. Nah, Nah, di situ, nah seperti ini kan kering, jadi kayak kena penyakit ya, kena kayak penyakit hama. Nah, itu ya, menurut pengalaman saya, hal yang pertama ya, kenapa bisa seperti itu? Pertama ya, biasanya sancang ini, kalau masalah akar ya dia sangat cepat. Jadi 3 bulan ya, usahakan dalam waktu 3 bulan kita bongkar dia. Kita kurangi akarnya lagi, jadi dia ada akar baru. Tetapi setelah kita potong akarnya ya, kita kita potong akar, usahakan kita diamkan dulu 1 minggu lah. 1 minggu kita teduhkan. Kalau mengenai penyiraman ya kita siram seperti biasa. Nah, itu biasanya itu kalau akarnya penuh ya sudah, dia full, dia sering merontokkan daun ya. Nah, jadi kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kan sangat, aduh, gimana ya, kurang kurang cantik gitu. Nah, kalau sudah kayak gini ya kan. Nah, itu masalah pertama. Yang kedua ya, eh, kenapa para pembonsai itu sering ya melihat sancang itu di waktu malam hari ya. Prosesnya kadang tuh di malam hari kalau mengenai atasnya perimbunan daunnya ini. Karena di waktu malam hari ya, sancang ini sangat digemari oleh binatang-binatang malam seperti kayak jangkrik, kunang-kunang. Dia juga ikut makan daunnya ini, pucuk-pucuknya. Apalagi belalangnya, dia sangat suka sekali sama daun ini ya. Nah, bahkan untuk laba-laba pun ada juga, untuk laba-laba hama ya, untuk daun juga dia menyukai daun ini. Makanya kadang seperti itu. Nah, dan yang ketiga ya masalahnya, kenapa daunnya pada pucuk tuh sering kering bahkan mati ya kayak gini kan. Waduh, jelek ini. Nah, ini kan kering dia. Nah, jatuhan ini malah proses kita malah, aduh, malah lambat ini dikarenakan kadang memang sih dia ini sancang ini dia mainnya full matahari. Dia sangat menyukai matahari ya. Biasanya kalau kita tanam ya seperti yang di sebelahnya, itu diharapkan kita jemur. Tetapi kalau mataharinya sangat terik ya, lalu timbul seperti ini tadi, dia mengeringkan. Nah, apalagi kalau medianya itu sudah
kering lah, misalnya kan pagi kita siram lah, ternyata siang hari itu panasnya itu full, sangat terik sekali, tanahnya medianya ini sudah kering, lalu akhirnya dia ini mengeringkan pucuk-pucuknya. Nah itu, jadi 3 hal itu ya mengenai kenapa pada pucuknya itu yang seperti ini kan dia, nah seperti ini kan dia kering layu. Nah karena kalau menurut saya sih 3 hal itu, pertama pada akar ya, akar itu entah itu bekas potongan ataupun ada hamanya, biasanya langsung seperti ini ya. Hama keluing juga dia bisa membuat seperti ini, jadi itu harus kita jaga pada media dan juga akar. Lalu pada hama ya, hama di malam hari dia juga sering makan daunnya itu. Dan yang ketiga adalah cuaca ya, cuaca ini kadang ya, kalau yang di tempat saya ya di daerah Tanah Bumbu ini untuk 1 minggu ini panasnya luar biasa ya, luar biasa sangat terik, makanya ini apa namanya, layu dia, melayukan tanahnya ini cepat keras. Nah tapi pada saat ini ya, ini yang akan saya proses ini akarnya. Nah saya pengen lihat akarnya ini apakah sudah full atau tidak, soalnya ini sudah jalan 3 bulan, ini pun di atas anu ya, ini kemarin seminggu yang lalu ini saya potong akarnya yang keluar, sudah kayaknya ini sudah full akarnya, soalnya dia cepat dia mengeluarkan akar untuk sanjang. Oke, jadi kita proses dulu, kita lihat ya. Oke, jadi begitu ya prosesnya lah. Kalau akarnya sudah mulai penuh di dalam pot itu, jadi
itu juga sebagian dari penyebab ya kenapa pucuknya ini kadang bisa layu ya, jadi layu. Jadi kita harus potong ya, kita potong, habis itu ganti dengan media baru. Cuma kalau medianya masih bagus ya, kayak seperti saya ini tadi, kalau kita lihat media masih bagus, udah masukkan aja lagi. Cuma itu sisa akar tadi tidak saya buang ya, yang bekas potongan saya biarkan saja. Cuma lebih bagusnya kita ganti dengan media yang baru, habis itu baru kita taruh, seharusnya seperti itu ya. Cuma ini saya malas tadi, jadi langsung saja. Nah jadi begitu ya untuk sancang ya, penanganan dari pucuknya ya, kenapa bisa mati. Nah terus pada video ini ya akan saya selipkan sedikit ya, kalau untuk penanaman ya. Nah ini kan seperti ini ya, kalau untuk penanaman ya wajar ya kalau pertama ya memang seperti inilah keadaannya. Nah keadaannya dia, yang penting ada gerak dasarnya dulu ya, kita pilih cabang yang ada gerak dasar, habis itu kita tanam pada botol kayak gini. Makanya kadang untuk pemula ya, kadang melihat suatu bahan itu, wah misalnya begini, kita tidak bisa menilai dulu ya secara pasti ini nantinya wah nggak bagus ini. Toh kenyataannya nanti kalau sudah mulai rimbun, percabangannya sudah dia bisa menyesuaikan. Nah itulah hebatnya di sancang ini ya. Nah ini nanti dia akan bentuk ceper ya. Nah dan juga bertingkat-tingkat seperti ini ya. Ini untuk menutupinya, jadi nanti miring seperti ini dia. Nggak kelihatan. Jadi nanti dia bentuk seperti ini ya. Nah jadi ini nanti yang saya anukan. Nah jadi seperti itu ya. Nah kalau untuk penanaman sih memang sih seperti ini ya, cuma jangan berkecil hati ya, yang penting kita tanam dulu. Nah misalnya bentuk besok kita tanam. Nah, cuma ya namanya komentar kadang ya di lapangan ya, komentar kadang dari teman, dari aduh ini bahan kenapa seperti ini, cuma terjadi masalah lambat laun juga sancang tuh nanti akan bagus sendiri dia. Seperti ini juga batang lurus saja kemarin itu. Nah, cuma yang jelas ya sancang ini perlu ibaratnya ya rutin dia, paling enggak nih seminggu sekali kadang kita harus bersihkan ya, kayak gini kan ada tumbuh ya, ini juga memperlambat tunas baru ya pada atasnya, jadi harus kita buang, ini harus kita bersihkan, kadang harus itu. Nah jadi perlu waktu kadang seminggu sekali ya, soalnya ini pertumbuhannya dia tuh sangat cepat, jadi seperti itu. Nah kalau yang ini tadi ya, nah kalau kita lihat ya, ini anggap kurang lebih juga seperti ini ya. Ini setelah proses ini baru nanti kita bongkar, kita lihat akarnya nanti larinya kemana. Nah baru kita pindah lagi ke tempat yang agak besaran, jadi seperti ini untuk penyuburannya ya. Nah seperti ini kan, ini sudah hampir ibaratnya ini ya 25% sudah mulai membentuk dia. Nah padahal inilah kalau kita lihat, nah seperti ini kan, ini bekas potongannya ini, aduh lihat besar ini kan, tapi bekas potongannya ini malah menambah estetikanya ini. Nah kalau kita perhatikan ya, nah percabangan juga sudah mulai bagus ya, dia ke samping. Nah padahal cuma batang lurus saja ini, kemarin ini cuma batang, wah lebih parah daripada yang ini. Nah tapi dia sudah membentuk ya. Nah itu hebatnya di sancang tuh itu. Nah seperti itu juga, lihat mengenai bekas luka ya, bekas luka itu dia cepat juga nutupnya ini. Nah seperti ini umurnya ya kurang lebih, kalau semenjak tanam sih 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan lah sudah seperti ini ya, cepat dia rimbun. Yang penting medianya ya, dia suka media yang kandungannya itu dari humus atau kompos, dia sangat senang ya, apalagi pakai kotoran ya, kotoran hewan, wah dia cepat. Cuma itu Bang tadi yang harus kita perhatikan juga akar ya, akar harus kita perhatikan. Cuma setelah pemotongan akar ya, kalau kita berkaitan dengan media ya,
pembongkaran atau mengenai di akar, pokoknya usahakan setelah kita proses kita naungkan, karena itu nanti malah mati pucuk dia, malah dia mengeringkan ranting-rantingnya, maka itu ya proses lagi nanti kita ya. Yang penting kita naungkan dulu selama 1 minggu ya, kalau kita berkaitan dengan akar atau media ya, ada harapkan itu. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik ya, komentar silahkan tulis saja, ataupun ada pertanyaan atau apapun itulah. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya seperti ini ya. Ya semoga aja channel ini semakin lama ya semakin berkembang dan kita bisa saling berbagi informasi di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.